Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas, Shalom. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada minggu hari ini, yaitu Minggu Pentakosta, peringatan turunnya Roh Kudus. Saya akan baca dalam kitab Injil Yohanes, pasal 14 ayat 15 sampai 26. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26. Demikian dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Judas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikian firman Tuhan. Salam Pentakosta untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuanlah yang kusesali. Kalau dalam bahasa Batak, buasa mai ko pajupang, HP ikon marsirang. Ini luar biasa, kata-kata ini menggambarkan bagaimana sedihnya kalau berpisah. Bagaimana bergumulnya, bagaimana galaunya seseorang ketika dia berpisah. Apalagi perpisahan itu adalah perpisahan yang menyakitkan dalam kehidupannya. Ada di sini yang sudah janda? Gak usah tunjuk tangan. Pertanyaan saya, sewaktu ditinggalkan dulu gimana pahitnya? Nah, ada pengalaman janda, dunia sepertinya sudah runtuh. Saya tidak bisa bayangkan rasa sakit pada saat itu. Makanya ada orang ketika ditinggalkan orang yang dikasihinya, kalau yang dikasihi itu dikubur dekat, dia akan tiap hari ke sana. Pagi bangun ke sana dulu, sore sebelum tidur ke sana dulu. Sehingga memang pertanyaan, apakah setelah mati seperti itu? Selama hidupnya gimana? Karena lagunya orang Batak juga gak asal dikarang. Uzu dinggolukoma nian. Karena banyak orang ketika hidup gak ada apa-apa. Ketika hidup tidak berbuat apa-apa. Rasa sayang pun tidak ada, rasa rindu pun tidak ada. Tapi setelah meninggal, semua diupayakan hanya untuk menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak dari yang telah lebih dahulu itu.
Nah, artinya saudara, itulah sakitnya sebuah perpisahan. Jangankan dipisahkan karena kematian, berpisah karena ditinggalkan, pergi jauh, LDR-an, itu juga sangat sakit. Ada di sini suaminya tinggal di sini, istrinya tinggal di Jakarta, banyak. Itu juga. Saya tidak tahu mengatakan kata-kata cinta seperti apa itu. Tapi artinya saudara, itu semua membuat kita jauh, itu semua bisa membuat kita gelisah, itu semua membuat kita galau. Maka saudara, hal yang sama inilah yang dikoreksi oleh seorang bernama Colin Hoover. Dia berkata seperti ini, aku pikir aku lebih kuat dari sebuah kata. Tetapi baru aku menemukan bahwa mengucapkan selamat tinggal kepadamu sejauh ini adalah hal yang tersulit yang pernah aku lakukan. Sekali lagi saya baca, ini kalimatnya luar biasa. Aku pikir aku lebih kuat dari sebuah kata. Tetapi baru aku menemukan bahwa mengucapkan selamat tinggal kepadamu sejauh ini adalah hal yang tersulit yang pernah aku lakukan. Artinya saudara, ketika ada hal yang menyenangkan itu, ketika ada sesuatu yang membuat kita bahagia, senang, ketika ada pertemuan itu. Coba bayangkan, betapa beratnya mengatakan selamat tinggal. Ini bisa menggugah, ini sepertinya sesuatu yang membuat kita, bagaimana, apakah ada pertemuan lagi atau tidak. Maaf Bapak Ibu Saudara, 3-4 hari yang lalu, ada jemaat saya yang sakit di Cirebon. Bapak ini adalah tokoh gereja. Kemudian saya tahu dia sakit, dibawa ke rumah sakit. Lalu saya telepon, di sini jam 2 pagi, di sana masih agak siang. Saya lihat dia sudah lemah. Lalu saya bilang sama dia, Amang Simajuntak, kita harus ketemu nanti. Amang Simajuntak, kau harus sehat, kita harus ketemu nanti. Saudara boleh mengerti kenapa saya harus katakan itu. Saya tidak bisa mau ditinggal. Saya harus ketemu dengan dia. Saya tahu sakitnya perpisahan, apalagi tidak bisa ketemu secara fisik. Artinya saudara, ini adalah realitas kehidupan kita, bagaimana kita terganggu secara emosi, terganggu secara psikologi ketika sebuah perpisahan itu harus kita hadapi. Inilah saudara yang dialami oleh para murid itu. Ketika Yesus sebentar lagi akan meninggalkan mereka, lalu Yesus akan naik ke surga. Mereka baru bersama. Secara emosi mereka belum disadarkan karena penderitaan. Bagaimana Yesus ditangkap, dianiaya, lalu disalibkan, mati, dan bangkit. Itu masih sesuatu yang sangat mencekam bagi kehidupan mereka. Lalu bayangkan saudara, bersama dengan Yesus. Itu masih masa-masa yang paling indah. Tapi sekarang Yesus harus meninggalkan mereka. Kenyataan ini adalah kenyataan yang sangat pahit, yang akan segera mereka hadapi. Tapi lagi-lagi saudara, Yesus itu adalah Yesus yang maha baik. Dia mengetahui kegalauan hati semua orang. Dia mengetahui kesedihan hati semua orang. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidup. Lalu saya berpikir, inilah Tuhan yang kami percaya. Inilah Tuhan yang benar-benar Allah bagi kami. Saat bagaimanapun kami, Dia tahu. Bahkan Dia tidak mau biarkan. Saudara percaya Yesus? Lalu pertanyaan saya sekarang, apakah kepedulianmu ada kepedulian seperti itu? Saat orang lain galau, saat orang lain susah, apakah saudara boleh hadir dalam hidupnya, memberikan kekuatan atau tidak? Atau jangan-jangan kita biarkan? Maaf saudara, egoisme sekarang ini sudah makin menggerogoti hidup manusia. Boro-boro mikirkan orang, diri sendiri pun gak kepikirin lagi sama sekali. Saya tidak tahu gejala seperti ini saudara bisa hadapi di California ini atau tidak. Tapi sekarang saudara lihat, saya harus senang dulu, saya harus tenang dulu,
baru saya pikirkan orang lain. Lalu pertanyaan saya, kapan kamu akan senang? Kapan kamu akan cukup? Kapan kamu akan menerima semuanya? Yesus juga tahu itu, makanya Yesus mengingatkan dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini sebenarnya mau dia menjadarkan setiap orang percaya di sepanjang zaman untuk terus mensyukuri apa yang ada. Maka saudara, di mana ada kesedihan, di mana ada pergumulan dan kesusahan, seharusnya orang percaya ada di sana. Sekarang lihat teman yang di sampingmu itu. Berapa kali dia kecewa, kamu tidak bisa hadir menguatkan dia. Ayang gohatan aja gua kita. Ada sesuatu, aduh kasihan. Ngiri iya teh. Kalau gitu, tolonglah dulu. Ya jangan dulu lah. Saya kan hanya ngomong aja. Bayangin Bapak Ibu Saudara, sekarang kita ini manis, tapi ketika berharap kepada sebuah tindakan kata-kata manis di sini di mana? Tuhan yang kamu sembah itu di mana? Allah yang kamu puji itu ada di mana? Sudah jatuh, ditimpa tangga pula. Aina otoa niat to. Aina malasa niat to. Ngajot hupai ngoti. Lihat, sudah hancur, bukannya mengangkat, sudah lemah, bukannya menguatkan. Tapi lihat Yesus ini, dia tahu bagaimana kondisi murid-muridnya itu. Maka saudara, dalam ayat 15 itu, Yesus menjumpai dan mengajak mereka bercakap-cakap. Bayangkan, ada yang susah. Saya tidak butuh solusi dari saudara. Yang saya butuhkan, ada teman curhat saya. Ada teman saya ngobrol. Opungnya si mertua ini, baru siagian ini. Baru nenggolan ini. Yang buat dia sehat katanya, dia ngomong terus. Ya karena memang itu kan sekarang persoalan. Lebih sakit nggak ada teman ngobrol. Apalagi seperti khotbah saya minggu lalu, apalagi perempuan, biarkan dia ngobrol terus sampai keluar semua apa kata hatinya di dalam. Sebuah pastoral hasilnya bukan ditentukan apa sebuah solusi. Tapi sebuah pastoral sangat berhasil ketika bisa bicara dari hati ke hati. Bisa menerima tanpa harus membicarakan ulang kepada yang lain. Anggoi hutanami dawa hola kupabua ceritaku tu halak i pasaran no ngasah hatimu se. Anggo si mangatur songonodo HPI. Artinya ya jangan begitu dong. Bagaimana saya membangun relasi yang kuat itu ketika ada berbagai pergumulan, ketika orang lain gelisah dan galau dalam kehidupannya, saya harus hadir menguatkan dia, minimal mendengarkan dia dengan segala keluhannya itu. Karena memang bagi orang Batak mendengar itu paling susah. Saya tidak tahu orang Batak mana lebih cepat, mendengar atau ngomong. Ngomong, berkata-kata, terlincadu begitu terus. Itulah. Tapi Yesus ini lihat, dia datang. Lalu dia katakan, ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lihat, Yesus tahu sebentar lagi mereka akan berpisah. Tapi lihat ini pertanyaan. Jikalau engkau mengasihi aku. Pertanyaan yang sama bisa saya pakai. Kita sudah bertemu 3 minggu ini. Holong doroham dia. Ini harus kita koreksi bersama. Atau sekarang, mama si mertua. Bilang dulu sama Pak Chan ini. Apakah dia mengasihimu atau tidak? Pertanyaan ini korektif. Apalagi bagi orang yang mau berpisah. Tanya dulu, dia cinta atau tidak? Itu memang kalau orang Batak, kalau sudah menikah, mengatakan aku cinta kamu, tidak segampang waktu pacaran. Kalau waktu pacaran, pagi-pagi, I love you.
Sudah makan belum? Setelah menikah masih ada? Bodoh, Messi mulu maleho, gitu. Kan itu. Kenapa sih? Lihat aja. Enggak tahu di sini ya. Tapi pengalaman yang sering saya lihat adalah kalau sudah menikah, jalan bareng pun udah susah. Suaminya di depan, istrinya di belakang. Mana suamimu? Di mobil. Seharusnya kan ini harus dibangun. Lihat kata-kata Yesus ini. Apakah kamu mencintai aku? Jikalau kamu mengasihi aku. Sekarang pertanyaannya bagi kita semuanya. Yesus yang bertanya langsung. Jikalau engkau mengasihi aku. Atau holong doroham diau. Apakah kamu mencintai aku? Bapak, Ibu dan Saudara, inilah koreksi besar bagi kita. Karena memang mencintai itu bukan persoalan emosional. Mencintai itu bukan persoalan kegalauan. Tapi mencintai itu adalah sebuah komitmen. Kalau kita mengatakan mencintai, kita harus sungguh-sungguh berkomitmen bahwa seluruh hidup kita akan kita serahkan untuk membuat yang kita cintai itu bersuka cita. Nyon nataku baru nenggulanon. Dia do bainok kula moni rohanion, asalas rohana terus, seido hulului. Iban na poso ibana terus. Coba kita koreksi bersama. Kalau bisa mencintai, kenapa menyakiti? Kalau sudah dipilih mencintai, kenapa harus mengatakan kata-kata yang merendahkan? Kalau memilih mencintai, kenapa mencari kesalahan? Kan ini yang masalah. Kamu bilang mencintai, tapi kesalahannya kau pikirkan terus. Cinta akan menutupi segala kesalahan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia tidak melihat dosamu, dia tidak melihat kelemahanmu, dia tidak melihat hal-hal yang mendukakan dia. Tapi luapan cintanya adalah luapan cinta yang merangkul. Adalah luapan cinta yang benar-benar membuat orang nyaman, tenang, damai, sejahtera. Ini yang harus dikoreksi ulang. Makanya lihat saudara, kalau saudara mencintai, apapun permintaannya sulit untuk ditolak. Saya memiliki 2 putra. Satu umur 22, tapi dia autis. Kesenangannya ini, kalau saya nanti pulang dari sini, bukan apa hadiahnya, apa oleh-olehnya, tapi kesenangannya ini saya bawa dia makan ke restoran. Restorannya harus dia pilih, nyaman atau tidak. Kalau sudah, dia akan makan semuanya. Itulah sukacitanya. Artinya saya tidak bisa bertanya apa-apa. Dan minta juga dia tidak bisa. Tapi saya punya anak kedua. Namanya Cio. Dia itu sekarang umur 8 tahun. Terus terang, saudara, tanpa saya ceritakan, saudara sudah bisa mengerti. Kalau mamanya keras sama dia, untunglah. Setiap mamanya marah, dia nangis, saya yang gak tahan. Waduh, kok bisa nangis ini? Air matanya belum keluar, masih cemberut, air mata saya sudah keluar duluan. Tapi kalau saya larang mamanya marah, gak benar juga untuk dia. Akhirnya saya keluar. Ketika dia meminta sesuatu, dia bilang sama mamanya, lalu mamanya menolak. Dia akan pelan datang menjumpai saya. Pak, sepertinya Cio harus beli ini. Kenapa? Saya sangat suka. Tenang, kita beli. Jangan dengar mama ya. Bayangkan saudara, ini yang gak bisa saya bohongi. Sewaktu dia lahir, saya preses. Di Palembang. Mobilisasi saya tinggi. Karena Sumatera bagian selatan itu ada di provinsi Sumatera Selatan, kemudian Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Saya bisa hanya 2-4 jam di Palembang lalu terbang lagi. Dia lahir. Artinya saudara, sampai kami pindah ke Palembang dan Bekasi, masa kecilnya saya tidak bisa urus.
Sangkin sayangnya saya lihat celananya kotor. Ayo nak, bapak mandiin, beresin. Malu. Karena dia sudah besar. Ini rasa cinta saya mau memenuhi semuanya. Soal salah benar nanti dulu. Tapi itulah realitas. Nah sekarang, kalau saudara mencintai yang di sampingmu, mencintai orang-orang terdekatmu, tanpa diminta sebenarnya, luapan cinta, rangkulan persahabatan, adalah rangkulan yang harus benar-benar saudara alamatkan. Makanya saudara, Yesus bertanya dan mengatakan, bagaimana jika engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini juga bagi kita sekarang, benarkah engkau mengasihi Tuhan? Kalau saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan, seharusnya apa yang Tuhan mau, saudara harus lakukan. Jikalau saudara mengasihi Tuhan, seharusnya pertanyaan, apa yang mesti kuperbuat Tuhan menyenangkanmu? Ini adalah ekspresi hidup, ini adalah jawaban hidup, ini adalah semangat yang menginspirasi kita seharusnya jika ini terjadi. Maka saudara, ketika suatu saat Yesus bertanya hal yang sama kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Bayangkan saudara, pertanyaan ini sampai 3 kali. Coba dulu nang, meloro amata mau si suku tuh, mak, sayang nggak sama aku? Cukup mie. Tapi kalau ditanya lagi, mak, sayang nggak sama aku? Kenapa sih nanya? Ditanya ketiga kali. Nama bapakmu disebut lagi. Ma, Boruni Manuru. Apakah engkau mengasihi aku? Saudara pasti mengoreksi diri. Ada apa ini? Artinya saudara, jangan sampai 3 kali Tuhan menanyakan itu. Sekali tanya, harusnya kita harus segera menjawab dan memberi pertanyaan. Tuhan, seperti yang kau ketahui, aku benar-benar mencintaimu. Maka saudara, ini jawaban kita. Maka kalau saat ini si mertua akan dibaptis, pertanyaan yang sama kepada orang tuanya. Terjemahkan inang buruagiannya sama suamimu ya. Saya nggak tahu bagaimana bahasa Inggrisnya ini. Terjemahkan ya. Kalau benar-benar kita adalah orang yang mencintai Tuhan, maka apa yang diberikan oleh Tuhan itu harus kita rawat untuk kita berikan kepada Tuhan. Amin. Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, apa yang diberikan Tuhan termasuk anak, harta, jabatan, apapun yang kau miliki, persembahan itu menjadi sukacita bagi nama Tuhan. Ini Bu Maya Romantir ada di sini. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Lihat sampai masa tuanya, suaranya masih hebat, wajahnya masih cantik. Pertanyaan, kapan keriputnya? Tapi lihat ternyata, rasa cintanya kepada Tuhannya itu pasti yang membuat. Percuma orang ke salon, pakai makeup harganya mahal, kalau ini rusak sama aja. Di kampung kami beda ibu-ibu hanya FIFA nomor 5. Nomor 5 atau nomor 4? Lihat. Itu dipakai, tapi karena ininya sudah beres, wajah segar cantik. Walaupun pas keringat akan ada rel yang lewat di sini. Tapi inilah soal hati, soal mencintai, mempersembahkan semuanya. Nah sekarang di Clermont ini, Tuhan memberikan banyak pengalaman, harta, pikiran. Kalau kamu mencintai Tuhan, persembahkan itu sebagai wujud cintamu kepada Tuhan. Selesai. Kalau hidup saya adalah persembahan saya sebagai wujud cinta saya kepada Tuhan, maka kualitas relasi saya kepada siapapun pasti relasi yang terbaik. Ini belum apa-apa udah sakit hati. Nggak di Clermont lagi aku. Atau jangan-jangan saya nggak di Punguan Ama lagi. Saya mau kemana? Mau Punguan Ina, nggak diterima kau di situ.
Ini koreksi besar Bapak, Ibu, dan Saudara. Itu makanya setelah itu Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti. Itu tanda cinta. Kalau kamu mengasihi, turuti. Sayang gak sama istrimu? Sayang? Turutilah. Sayang gak sama suamimu? Turutilah. Sayang gak sama Tuhanmu? Turutilah. Jadi jangan ada suami bilang, atau kau ngomongin orang underflag-nya itu di rumah. Kenapa underflag? Salah saya menuruti apa kata istri saya? Saya tanya, apa kesalahan saya kalau saya menuruti kata-kata istri saya? Ada yang salah? Yang salah adalah kalau saya menuruti kata istri orang. Baru salah. Ini istri sendiri, kenapa? Apalagi Tuhan. Maka saudara, kalau saudara adalah orang yang benar-benar mencintai Tuhan, maka apapun perintah Tuhan, saudara boleh lakukan. Seperti jawaban Petrus itu. Apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi aku. Gimana? Bisa jawaban kita semua ini? Coba ya. Apakah engkau mengasihi aku? Sama-sama ya. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Itulah wujudnya. Oleh karena itu saudara, perpisahan bukan soal emosional. Perpisahan bukan soal tangisan. Tapi perpisahan itu adalah soal komitmen. Bahwa saya adalah orang yang mencintai Tuhan. Kalau Tuhan pergi ke sorga, saya ditinggalkan di dunia ini, saya tahu Tuhan yang sama adalah Tuhan yang saya cintai. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya akan katakan bagi saudara, segala sesuatu yang dilakukan dengan cinta pasti menghasilkan yang terbaik. Amin. Segala sesuatu yang dilakukan dengan cinta pasti menghasilkan yang terbaik. Ini yang mau dicapai oleh Yesus dari para muridnya itu. Maka lihat saudara, dengan teguran ini banyak hal yang sudah dilakukan oleh para murid itu kembali. Bagaimana Petrus, bagaimana Yohanes kemudian mampu memberitakan Injil itu jauh dari apa yang mereka lakukan dari sebelumnya. Maka saudara, sebagai orang yang mencintai Yesus, lakukan semua hal dengan dasar cintamu. Amin. Lalu yang kedua, rumah tangga juga dijalankan dengan cinta dan kasih sayang. Sebesar badai apapun kehidupanmu, keluarga akan selamat. Sekali lagi saya katakan, seberat apapun badai, seberat apapun persoalan di tengah-tengah keluarga dan kehidupan masyarakat, kalau saudara bisa memulai itu dengan cinta, keluargamu pun akan selamat. Ini yang saya katakan tadi, suami istri tidak mungkin tidak ada kekurangan. Tapi dengan cinta, saya tidak akan pernah mampu berbicara tentang kelemahan pasangan saya. Satu gereja pekoconino. Kalau sudah satu gereja, jangan saling membicarakan. Malu kau kawan. Tiap minggu sama-sama beribadah, sama-sama bernyanyi, tapi saling. Ini harus kita geser. Nah Bapak Ibu dan Saudara, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Maka saudara minta ampunlah kepada Tuhan. Tuhan, ajar dan ingatkan saya. Ternyata saya bukan orang yang bisa mengatakan dan bisa melakukan. Saudara tahu nggak peristiwa besar di Indonesia yang ada di Banten? Marga Pasar Ribu itu. Yang bisa membunuh istrinya. Hanya karena hubungan yang tidak baik dengan perempuan lain. Coba. Kalau saudara tonton di TikToknya, YouTube-nya, bagaimana dia menangis histeris
ketika mayat istrinya masih di rumah. Dia katakan rasa cinta, kasihan. Dia nangis. Tapi ternyata saudara, tangisan itu semua, kata-kata itu semua, hanyalah kata-kata yang hanya menutupi semua dosa dan kesalahannya. Yang mau saya katakan, jangan permainkan kata cinta itu. Tuluslah. Katakan ya atas ya. Kalau engkau mencintai Tuhan, tunjukkan dalam perilaku. Kalau kamu benar-benar mencintai keluargamu, tunjukkan perilakumu, taatlah dalam cinta itu. Maka saudara, kenapa pertanyaan ini disampaikan Yesus kepada para muridnya? Dia mau menggugah komitmen para murid itu. Untuk tetap setia mencintai Tuhan, untuk tetap setia dalam harga apapun dalam kehidupan mereka. Sebab saudara, orang yang mengasihi Tuhan pasti mendapatkan imbalan dan berkat yang indah dari Tuhan. Saya mau baca saudara Yohanes 14 ayat 16 itu. Aku akan minta kepada Bapa. Lihat, kita mencintai, Tuhan berkata, aku akan minta kepada Bapa. Dengan kata lain, Yesus akan berdoa secara khusus bagi kita karena rasa cinta kita, karena komitmen kita kepada Bapa. Saudara, didoakan itu paling enak. Coba dalam ibadah ini namamu disebut, kamu didoakan. Bagaimana semangat dan perasaan itu sangat luar biasa. Atau tadi anak sekolah minggu bernyanyi. Luar biasa. Saya mau tanya ibunya yang ada di sini. Mana lebih hebat perasaanmu? Didoakan pendeta atau didoakan anakmu itu? Didoakan anakmu itu. Biarpun kepentingannya yang didoakan. Berkati mama saya sehat-sehat. Uang jajan dan sekolah beres. Tapi lihat, anak pun mendoakan luar biasa. Makanya baru bagian ini, baru Nainggolan ini meminta pahupunya secara khusus dibaptis ini. Inilah doa dan harapan. Yesus mau mendoakan itu secara khusus. Dan bagi kita saya harus katakan, kalau Yesus mampu, aku akan minta kepada Bapa. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa. Goarmido dohononda. Namamu itu yang disebut. Lalu yang berikut Bapak Ibu dan Saudara. Orang yang benar-benar ada dalam cinta Tuhan itu adalah orang yang benar-benar mau Tuhan arahkan segala berkat rohani di dalam surga. Warisan kita adalah warisan surgawi. Paulus yang mengatakan gitu. Oleh karena itu, orang yang mencintai Tuhan, orientasinya bukan dunia, tapi orientasinya adalah dunia, surga. Maka saudara, gugahan itulah yang sekarang mengantar kita. Lalu siapa itu Roh Kudus yang kita nantikan itu? Yang akan dikirim itu. Dialah Roh Penolong. Dialah Tuhan yang menolong kita. Dia adalah Tuhan yang akan menolong kita dalam segala keterpurukan hidup kita. Yesus sangat mengerti bahwa kita ini lemah. Melalui rohnya, Yesus berjanji akan memberikan roh yang menolong kita dalam seluruh kelemahan itu. Sebab kita harus jujur apa yang dikatakan Yesus sendiri dalam Matius 20 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tidak ada orang yang merasa kuat. Tidak ada orang yang merasa lebih hebat. Daging ini, kemanusiaan ini lemah. Lihat saudara, sejarah Alkitab juga mencatat itu. Daud, orang pilihan Tuhan itu, bisa tergoda. Salomo, Abraham sendiri. Nah artinya saudara, ini harus kita sadari bahwa daging ini lemah. Kita butuh ditolong, jangan sok hebat, jangan sok kuat, jangan sok benar. Kita ini adalah orang-orang yang ditolong oleh Tuhan. Karena berbagai kelemahan kita yang ada di dunia ini.
Tuhan, saya lemah, saya berdosa, tapi karena pertolongan Tuhanlah semuanya boleh saya nikmati. Termasuk saudara, saya harus katakan, kalau hanya karena hebatmu, saudara tidak akan bisa menikmati apa-apapun di Amerika ini. Katakan kepada hidupmu, ini adalah buah pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Yohanes 14 ayat 16. Aku minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong di sini diartikan dalam bahasa aslinya parakletos, yang artinya penolong, penghibur, pembela atau penasehat. Dialah pengantara pembela kita. Lihat dalam peristiwa kenaikan. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya Dia kembali kepada kealahannya itu. Ketika Dia duduk di sana, Dialah menjadi pembela bagi kita. Karena Dia sudah merasakan apa yang kita rasakan itu. Karena Dia sudah merasakan pahitnya kehidupan itu, yaitu kematian itu sendiri. Dia kalahkan itu. Artinya saudara, Dialah penolong kita. Roh penolong itu adalah roh yang akan menolong kita dalam segala hal. Lalu 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Sudah? Tapi jangan berbuat dosa. Sekalipun ada pengantara, jangan sesukamu. Hindari dosa. Makanya seorang yang mengatakan bahwa hidupnya ditolong, dia tidak akan sembrono, dia tidak akan lepas kendali, dia tidak akan suka-sukanya dalam hidup ini, sehingga dia jatuh dengan berbagai dosa yang ada di dunia ini. Bahkan saudara, Matius 10 ayat 19-20 berkata, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata dalam hatimu. Saya mau ambil contoh. Saya boleh difitnah. Saya boleh dimaki. Saya tidak perlu menjawab itu. Sebab roh penolong itu, Dialah yang akan menjawab itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak semua persoalan mesti kamu jawab. Saya pendeta, saya sering katakan, semua saya dengar, tapi tidak semua saya jawab. Saya harus tajam mendengarkan apa yang dikatakan oleh jemaat, tapi tidak semua harus saya jawab. Karena apa? Roh pasti akan memberikan jawaban itu. Amin. Ayalana kana iraja hitodo buruni raja. Bahaya. Tidak mau kalah. Tidak mau mundur. Kita mau menang terus. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, sudah. Biarkan Tuhan yang menjawab itu. Dialah roh yang menolongmu. Amin. Lalu yang kedua, Tuhan akan menyertai kita. Yohanes 14 ayat 17b dan 18. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara, yatim piatu sama dengan janda di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka sering tidak dihargai hak-haknya. Mereka sering dirampas, dianiaya. Sehingga janda dan yatim piatu sering merasa tersendiri. Merasa sendiri dalam kehidupannya, tidak ada teman. Maka dalam suasana ini, datang sekarang garansi ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Sesepi apapun hidupmu, Tuhan menyertai kamu. Dan ini saudara-saudara juga mengingatkan kita secara psikologi, memang sendiri itu tidak baik. Bersama itu adalah lebih baik. Dengan bersama banyak hal yang bisa kita menangkan. Kan itu. Makanya gereja juga lihat, harus berkoinonia. Harus membangun kebersamaan dalam segala hal.
Maka sekarang saudara, dalam kesendirianmu, ada Tuhan yang menyertaimu. Amin. Ini jangan sepi sedikit, ambil Facebook, handphone, tulis status. Dengan siapa aku harus. Tahu harus bagaimana itu, tapi ya itulah. Penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang menguatkan kita. Sehingga Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena Paulus sudah sadar bahwa Tuhan itu hebat. Mana? Pilih mati atau hidup? Mati di dalam Kristus. Hidup kalau hanya di dunia ini untuk apa? Tapi kalau bisa memang, baik hidup maupun mati, aku ada di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita katakan itu, baik hidup maupun mati, aku tetap di dalam Tuhan. Anggosono tebu menemar hurio. Sudah Bu? Sudah bersama dengan Tuhan. Ada lagi yang luar biasa. Imamat 26 ayat 11 sampai 12. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu. Lihat. Ini sehubungan juga dengan kata-kata yang di atas tadi. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu. Dan hatiku tidak akan muak lagi melihat kamu. Hidup penuh dosa. Hidup penuh dengan pelanggaran. Tapi Tuhan berkata, aku akan ada di tengah-tengah kamu. Kemahku akan ada di dalam hatimu. Sehingga aku tidak muak lagi mendengar kamu. Bayangkan saudara, kalau orang sampai muak, jijik melihat kita. Jangankan itu, kalau kita sampai orang yang dihindari orang lain, itu sudah masalah besar. Begitu dia lewat, wadah, udah lewat dia. Apalagi tampil di depan, aduh tampil lagi di depan, ini bikin dosa ini. Bayangkan saudara, kalau sempat Tuhan bikin begitu, dilihatnya Clermont semua. Aduh muak saya lihat ini. Sedih enggak? Tapi sekarang Tuhan gak mau itu. Kemahku ada di tengah-tengahmu. Kemah suciku ada dalam hatimu. Aku tidak muak lagi. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Lihat relasi ini dibangun oleh Allah. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada dalam hidup kita. Kemahnya ada dalam hati kita. Sekarang dia Tuhan kita dan kita adalah umatnya. Kalau saudara bisa baca di atas ayat ini. Mereka akan menikmati hasil panen tahun lalu. Bayangkan hasil panen tahun lalu masih dinikmati. Hasil panen tahun ini dimasukkan ke lumbung. Ini luar biasa. Kalau Tuhan menyertai. Gimana? Sisa tahun lalu masih ada? Masih banyak? Nikmati. Dan yang datang tahun ini akan kau masukkan ke lumbungmu lagi. Ini yang disebut Richard Dawley. Simpan sebanyak-banyaknya. Cari sebanyak-banyaknya. Simpan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga tahu? Berikan sebanyak-banyaknya. Ini berkat itu. Jadi luar biasa gak pernah habis. Selama penyertaan Tuhan. Jadi kalau sekarang langsung habis-habis, koreksi dulu. Jangan-jangan bukan Tuhan yang menyertai selama ini. Karena dunia ini juga bisa memberikan sesuatu, benar gak? Ketika Yesus dicobai, pikirlah batu ini jadi karena kau dan aku sudah lapar. Lalu dia di puncak gunung itu. Kalau kau mau menyembahku, maka dunia ini pun bisa kuberikan kepadamu. Jadi artinya iblis bisa memberikan sesuatu. Tapi saya yakin, apa yang ada di dalam lumbung-lumbungmu sekarang. Oh bukan itu ya bahasa. Apa yang ada di rekeningmu sekarang. Apa yang ada di tabunganmu sekarang. Itu adalah tanda penyertaan Tuhan. Amin. Pakai yang tahun lalu, yang tahun ini.
berkat masih akan melimpah. Amin. Sampai kapan Tuhan menyertai kita? Matius 28 ayat 20. Ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jangan ragu, penyerta Tuhan itu selamanya dan selamanya. Yang terakhirlah, dialah roh yang akan menghibur kita. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara bergumul, saya datang mendoakanmu, menyampaikan firman Tuhan. Itu bisa sementara. Tapi apa yang dikatakan Tuhan, bukti berkat dan penyertaannya, itu adalah kekal selama-lamanya. Lihat, apalagi penghiburan kita. Jujur gak? Mana lebih baik orang Batak kepada orang yang hidup atau kepada orang meninggal? Coba jujur, mana lebih baik? Sama orang yang meninggal. Makanya kalau menyebut orang meninggal orang Batak, satabi jebon. Dan lihat ketika ada kata-kata penghiburan, yang jahat pun sebelumnya pasti menjadi baik. Kalau dia sudah meninggal, anggo si manurungon. Ini adalah suami yang baik, sahabat yang baik. Makanya lihat, memaafkan orang yang meninggal, kita cepat. Tapi memaafkan orang yang hidup, kalau sudah meninggal orang, sudahlah lupakanlah, udah meninggal. Yang hidup, itulah penghiburan manusia. Hanya katakan, tapi penghiburan Tuhan itu. Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Buat yang baptis orang tuanya, Tuhan akan menyertai. Si mertua, dia masuk kepada kerajaan Allah selama-lamanya. Tuhan memberkati. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Roh penghibur itulah roh yang menguatkan kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami agar kami benar-benar mengasihi Tuhan. Mencintai bukan soal emosional, bukan soal kegalauan, bukan soal kesedihan. Tapi itu adalah soal komitmen. Dan itulah yang diharapkan Tuhan dari para murid dan kami hari ini. Yesus yang naik ke surga itu mengutus rohnya kepada kami. Dengan roh itulah Tuhan mengingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Biarlah kami mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintah. Kami lemah karena diri kami. Kami lemah kalau karena dunia ini. Tapi roh penghibur itulah menjadi roh penolong. Roh yang menyertai dan roh yang menghibur kami. Berkati kami semua Tuhan. Berkati gereja-Mu ini. HKBP Clermont ini. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.